Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para dewan guru, para asatidz, para hujjaj, para pengurus Masjid Al-Falah yang kita cintai, khusus Wakil Ketua DKM Masjid Al-Falah Pak Subandi, serta para pengurus yang lainnya. Insyaallah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan panjang umur, juga dikabulkan hajat-hajatnya, dilancarkan segala usahanya, anak-anak kita jadi anak soleh dan solehah, menghormati kepada orang tuanya. Salawat serta salam seluruh lipat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat ke jalan yang lurus hingga siratal mustaqim. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bawa kitab namanya Riyadhus Shalihin. Mohon maaf dulu saya ketika masih suka on air di Radio Rumah Anissa, saya punya disket isinya 3000 kitab. Ketika itu ada acara on air dan off air di Yayasan Al-Azhar depan Polres Kabupaten Bekasi sana. Banyak ustadz-ustadz yang membawa kitab. Ternyata di disket saya itu hadisnya dikurangi, malah dipakai proyektor, kelihatan banget hadisnya dikurangi. Astagfirullahaladzim. Itu hadis di akhir kitab Riyadhus Shalihin, halaman sekitar halaman 400-an. Halaman 400-an ada hadis yang bunyinya begini: ayyul amal yaqtul, mana amal yang paling utama? As-sholatu ala waqtiha. Pertanyaan keduanya dihapus. Ayyus sholati yaqtul, mana sholat yang paling utama? Tulul qunut, yang memanjang itu dibuat. Saya kaget karena kebetulan hadis itu hafal banget. Saya langsung ngomong kepada jemaah yang megang kitab, tolong naik atas, cocokkan dengan flash disket saya. Dicocokkan, memang benar. Asli kitabnya masih ada itu. Selesai itu saya pakai Pak disket. Ini produk Yahudi, itu disket. Makanya hati-hati bagi orang yang suka menggunakan kitab melalui flash disk ataupun disket. Kita harus paham betul downloadnya, jangan sampai nanti kita malah salah paham kepada jemaah. Di pagi hari ini ada halaman 100 pas babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab larangan menggunakan bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Mari dipikirin bareng-bareng. Di dalam konteks ilmu hukum itu ada yang namanya studi penelitian, ada juga yang namanya studi kasus, ada juga yang namanya studi kelayakan. Nah, di dalam hal ini pagi ini saya akan bahas tentang studi kelayakan tentang bid'ah. Mana sih yang dinamakan bid'ah itu? Biar kita mohon maaf ya, dan kita ngajarin, kita bikin bareng-bareng. Maka setiap hukum Allah yang Allah perintahkan kepada kita, semuanya terlebih dulu diuji kelayakannya, termasuk puasa, termasuk zakat. Kita nggak pernah berpikir kan, kenapa zakatnya Kota Bekasi 40.000, zakatnya Kota Cianjur 50.000, padahal APD-nya gedean Kota Bekasi daripada Cianjur. Pernah berpikir begitu? Jangan sampai kita bayar zakat masih kurang, sehingga nanti zakat kita diambilin sama orang. Satu orang kurangnya 10.000, kalau 6 orang 60.000, yang diambil apa? Motor. Gara-gara zakatnya kita naudzubillah. Itu namanya studi kelayakan. Bulan di Ramadan kemarin saya diminta sama Pak Riyadianto di jadwal pertama. Saya hari Selasa ketika itu 4 April isi kajian di Dinas Pendidikan di Masjid Al-Haubah, Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ada Pak Tri studi kelayakan tentang Ramadan. Yang beliau minta kaji lagi tentang zakat sekali lagi. Siap insyaallah. Alhamdulillah dibahas bareng-bareng di Kota Bekasi tahun kemarin tentang studi kelayakan zakat. Kita nggak pernah berpikir setiap masjid musola
Imam kalau mengimami selalu apa ngomong? Subuh laku. Betul nggak itu? Itu sholat macam-macam Pak. Di Indonesia ini macam-macam. Oh dia nyari kaki orang. Ada di sini. Banyak. Padahal Rasulullah dulu ketika ada sahabat yang enggan, itu ini yang enggan. Dipegang pundaknya diadu. Bukan kakinya kita kagak nempel di kaki bukan. Iya. Ini sejarah. Makanya studi kelayakannya seperti apa sih? Subuh paku ini itu bagian fikih, bagian saya bukan. Ini kan jengkalan Pak, pergelangan ini semua ada prakteknya studi kelayakan namanya itu. Iya. Kita nggak pernah mikirin begitu. Oh ya imam subuh paku itu gitu dah ya. Iya. Jadi itulah apa namanya konteks ilmu hukum, ada studi kelayakan. Diawali dengan ayat Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah yang cinta sama kalian, ya apa aja yang kita minta pasti dikasih. Ini kita kadang-kadang setengah-setengah dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, kita kopi baru setengah. Iya, nanggungin aja. Nggak gitu ya Pak. Ngaku cinta kepada Allah, dipanggil Allahu Akbar, ada nggak yang buku-buku lagi masjid? Kita tidak ada contoh itu. Atau contoh-contoh. Begitu Allahu Akbar, bos kita kan bos ngambil duit malah dulu buat. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Ini apa namanya? Bab ini diawali dengan ayat ini. Dan ayat lain surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Seandainya terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Hadis yang pertama, man akhadha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengambil satu perkara di dalam perkara kami, hadza laysa minhu, tapi tidak ada perintahnya dari Rasulullah, maka perkara itu ditolak. Dengerin dulu, jangan protes. Hadis yang kedua, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, ini sahih hadisnya, fahuwa raddun, maka ditolak. Kayak akibat ada zaman Rasulullah nggak ada akibat. Kenapa? Sejarahnya Bapak penyusun relatif sendiri lahir Abdullah bin Ali Al-Haddad, lahir tahun 1044 baru kemarin. Ya. Tahun 1044 tahun 1044 Hijriah. Masihnya tahun 1634 baru kemarin setelah lahirnya Wali Songo. Jadi kalau akibat tuh nggak ada kaitannya dari Rasulullah Pak. Makanya orang-orang pola ada masuk surga Pak. Ini kagak ada kayak ditolak semua malahnya Pak. Ditolak malahnya semua. Itulah yang namanya bid'ah katanya bukan kata saya kan. Kata orang mengatakan. Ada hadis yang ketiga yang sering kita dengar. Inna syarrul umuri muhdatsatuha. Boleh dibaca muhdatsatuha atau muhaddatsatuha, tergantung, yang penting ngerti tasrif aja. Kalau muhaddatsatuha berasal dari haddasa yuhadisu, tahdisan, muhaddatsun, muhaddatsani, muhaddatsuna, muhaddatsatun. Ya. Kalau muhaddatsatuha berasal dari akrama yuqimu af'ala yuqilu. Ya. Terserah, bebas, boleh dibaca mana aja. Bahwasanya sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang baru. Sering dengar. Kenapa? Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Ini hadis sahih Pak. Bukan hasan, bukan. Riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, ada juga banyak yang menyampaikan. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, setiap dolalah pasti masuk neraka. Saya nanya sama sampean, yang dimaksud perkara baru itu apa? Ya.
Yang dimaksud perkara yang baru itu kapan? Ada orang ngomong yang tidak ada di zaman Rasulnya itu perkara yang baru. Katanya begitu. Bukan saya bukan. Kata orang ngomong begitu. Yang tidak ada di zaman Rasulnya itu perkara yang dan bid'ah, pasti sesat, pasti masuk neraka. Kata mereka. Yuk bikin bareng-bareng. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Ada dalam surat Al-Jum'ah Allah berfirman ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ketika Rasul diangkat menjadi Rasul diangkat di sebuah kota punya gelar ummiyin. Al-Quran yang ngomong nih Pak, bukan ulama bukan. Ummiyin itu buta huruf. Di dalam kitab At-Tarikh Al-Kamil jilid ke-9 ada 13 jilid. Saya ngaji online menjelang subuh ngajinya jam 3:10 ngajinya per Zoom. 3 tahun kitab At-Tarikh Al-Kamil karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ulama bos apa namanya di Cipedang Bogem namanya Haji Latus Amar ngajakin ngaji kitab itu bareng-bareng yuk. Yang ngaji dibeliin kitabnya 13 jilid Pak. Waktu itu harganya lumayan juga 3,5 juta satu. Ada 14 X-Letter, beliau beli semua. Di jilid yang ke-9, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul di kota Mekah itu berpenduduk 200.000. Hanya 8 orang yang bisa baca tulis. Salah satunya Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abdul Khattab. Maka kota itu punya gelar ummiyin di dalam Al-Quran. Yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul, yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul membacakan ayat-ayatnya, yaitu Al-Qur'an. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril 7 kali dibacain oleh malaikat Jibril dalam riwayat yang sahih hafal Rasulullah. Dan penduduk Mekah ketika itu cerdas-cerdas. Begitu Rasulullah mendapatkan wahyu 7 kali dibacain oleh malaikat Jibril, Rasul bacain lagi kepada para pengikut dan para sahabat 7 kali, sahabat hafal. Itu yang pertama diperintahkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan sahabat disuruh membukukan Al-Quran. Walaupun sekretarisnya beliau Zaid bin Sabit setiap mendapatkan wahyu ditulis. Tapi Rasulullah tidak pernah, wahai sahabat, cetak Al-Quran, kumpulin Al-Quran. Rasulullah tidak pernah. Dia mempersilahkan kalau ada yang tahu, ada Rasulullah pernah dulu cetak Al-Quran, tidak ada. Saya belajar hadis, mohon maaf 9 tahun. Setelah saya belajar ilmu nahwu 5 tahun, hafal semua Jumiyah, Mukhtasar Jidan, apa namanya, Dawutul Yatimah, Mulhatul I'rab, Ibridi sampai Alfiyah Ibnu Malik dan Alfiyah Ibnu Mutil. Aku saya hafal dulu tahun 85 itu. Baru belajar hadis 9 tahun nggak nemu. Rasul memerintahkan sahabat suruh mencetak Al-Quran. Oh kenapa sekarang Al-Quran ada dicetak? Itu di zaman era Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran pertama kali dibukukan dalam bentuk tidak ada titik, nggak ada fathah, nggak ada dhamma, jim ha kok sama. Yang bedain jim itu titiknya di bawah, yang kok di atas. Tak ba ya nun sa sama. Yang bedain sa 3 ta 2 di atas, ya 2 di bawah, ba di bawah, nun di atas. Itu yang membedakan. Dicetak Al-Quran pertama kali zaman era Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Kalau pengen tahu Al-Quran cetakan pertama yang tidak ada titiknya, mau datang ke kantor PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164 di lantai 5 di perpustakaan ada, nanya di situ. Iya, yuk belajar di bawah kemarin 10 tahun kalau nyam-nyam. Yang ada titiknya, yang ada ketemu kadang-kadang salah. Iya, ini gitu tuh. Itu tahu apa di zaman era Khalifah Utsman bin Affan. Terus berangsur di zaman era Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi perang Siffin, 2 kelompok umat Islam antara Ali dengan Muawiyah. 70 hafid Quran meninggal dunia.
Lalu Sayyidina Ali musyawarah dengan sahabat Muawiyah untuk mencetakkan Al-Quran yang kedua kali dalam bentuk yang sama, 70 ekslator di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bentuknya sama, nggak ada titiknya, nggak ada harakat, nggak ada tasdid, nggak ada. Mau di jalan kamar kaya, atau yang punya duit, mau silakan jalan-jalan ke tetangga sebelah. Ya, saya alhamdulillah sudah 2 kali siapa ziarah ke sana. Di Museum Topkapi Istanbul Turki, sebelah utara Masjid Hagia Sophia Turki. Ngomong kok yang punya duit 45 juta berangkat sana. Ya. Ada Al-Quran cetakan pertama dan cetakan kedua, dan bahkan ada terompahnya Rasulullah, ada sampel rambut Rasulullah masih ada sampai sekarang. Ya. Kalau sekarang dikenalnya gedung biru di Turki sana, Istanbul, sebelah utara Masjid Hagia Sophia Istanbul Turki. Kalau pengen jalan-jalan ke sono, jangan teranji kampung dua aja kan, jalan-jalan ke sono. Ya. Lalu kok kenapa Al-Quran ada titik? Ada fathah. Tahun 59 seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ketika itu sahabat sudah gak ada. Sahabat kedua Anas bin Malik wafat tahun 45. Pertama kali Abul Aswad Ad-Du'ali itu murid dari Muhammad bin Ali karramallahu wajhah. Dalam sejarah Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah wafat, menikah lagi dengan Haulah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak cerdas namanya Muhammad, mengajar di Madinah. Kalau Hasan Hussein sibuk dengan politik. Di sejarah. Tahun 59 Abul Aswad Ad-Du'ali pertama kali naruhin titik jim, titiknya di bawah, kho di atas, tak titiknya 2, iya 2 di bawah, nun 1 di atas, ba di bawah. Tahun berapa? 59. Berangsur berapa 30 tahunan. Tahun 95 seorang ulama namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi pertama kali naruhin fathah, kasrotain, domatain, tasdid. Tahun berapa? 95 Hijriah. Baru tuh lengkap Al-Quran. Udah ada fathahnya, udah ada titiknya, udah ada tasdidnya. Banyak umat Islam baca Al-Quran salah. Sampai sekarang mohon maaf kalau yang wilayah Jawa Tengah ngidulan dikit, Banyumasan, Cilacap, Kebumen, ya alhamdulillahi rabbil alamin. Masjid itu kan ya ada di sini. Tahun 180-an seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz ngedengerin umat Islam pada baca Al-Quran yang salah. Beliau datang seorang ulama namanya Abdul Ubaid Qasim bin Salam. Ya Syekh, tolong susun ilmu tajwidil Quran. Seminggu lahir namanya ilmu taj. Beliau wafat tahun 224. Namanya Abdul Ubaid Qasim bin Salamah. Ada yang bilang Abdul Ubaid Qasim bin Salam. Tahun 183 Hijriah menyusun ilmu dikenal dengan namanya ilmu tajwid. Rasulullah nggak kenal idhar, sahabat nggak kenal, Umar Usman Ali nggak ada yang kenal, Irfa'in dan Idhum nggak kenal, apalagi Matma nggak kenal. Beliau cuma dengar dari Rasulullah baca, beliau baca ajarin lagi kepada pengikutnya, dibaca lagi. 10 tahun kemudian lahir hadis namanya Jadidul Qur'ana bitajwid, perbaharui Al-Quran dengan tajwid. Hadis ini secara redaksi palsu, tapi kata ulama muhaddisin hadis ini sahih. Kenapa sahih? Karena eksistensinya untuk membenahi Al-Quran itu sejarah. Nah sekarang saya nanya sama sampean nih, kalau seandainya kita harus ngikutin Rasulullah dan sahabat, maka ketika mengajarkan Al-Quran jangan pakai pegang Al-Quran. Loh, apa ya? Malah ada masuk surga, masuk neraka semua. Kalau kita ngikutin Rasulullah, 7 kali Rasulullah bacain ke sahabat, sahabat apa di sini jangan 7 kali, 70 kali. Apa lu kagak?
Lah paling depannya dua mana buntutnya? Itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kalau kita mengikuti Rasulullah. Dia orang-orang ini bid'ah semua, sesat semua, bakal masuk neraka semua. Betul nggak begitu? Ada yang ngomong, bukan yang nggak ada di zaman Rasul, Ustaz. Yang di zaman era Wali Songo. Saya tahu tahlil, tapi nggak senang tahlil, mau jadi tahlil. Ya kalau nggak mau tahlil kan kita tahlilin, Pak. Betul nggak begitu? Yuk kita buka sejarah, kita ngomong sejarah. Tahun 1988 baru main sampai kalian semua. Yang di depan yang di atas saya usianya pernah nggak belajar Iqra? Dia belajarnya baru main kan? Dulu waktu kecil belajar kayak Iqra. Saya ini mohon maaf nggak tahu Iqra, Pak. Kalau nggak ikut penataran Iqra saya nggak tahu Iqra. Dulu nggak ada Iqra. Tahun 1988 seorang ulama di Jawa Barat namanya Kiai Haji Dr. Andes Abdul Razak. Beliau membuat organisasi namanya RMI. Sekjennya ketika itu Kiai Haji Dr. Andes Abdul Majid. Saya kebetulan mewakili tim rukyat dari DPC NU Kota Madiun Cilegon. Saya hadir di Jawa Barat. Meresmikan namanya Robito Ma'ahid Al-Islamiyah. Baru lahir metode Iqra. Tahun 90-an lahir TPA, TPD. Ini dia kan tahun 90-an tuh, mulai itu. Saya ikut penataran Iqra tahun 89 akhir saya ikut. Karena harus ikut, mau nggak mau. Gitu. Belajar Iqra, Pak. Kapan? Baru kemarin. Dulu di zaman Rasulullah kagak ada Iqra. Jadi kalau ada ustaz yang ngajarin Iqra, dia harus ustaz. Ya, termasuk neraka ustaz. Kita kagak ada di zaman Rasulullah, Pak. Gimana kita berpikir bijak, jangan berpikir picik, jangan picik. Ini Al-Quran, jangan ngomong yang lain Al-Quran. Tahun 88 tuh seorang ulama. Artinya kalau tidak ada ulama yang coba berpikir maju, merevisi bagaimana baiknya supaya umat Islam menjadi maju, maka kita semua akan goblok terus. Jadi kalau ada orang-orang ngomong yuk kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu orang pasti goblok. Mohon maaf. Kenapa? Nggak bakalan pinter sampean kalau nggak ada Iqra. Nggak bakalan pinter sampean kalau nggak ada ulama. Kenapa? Dulu Rasulullah ngajarin baca Al-Quran dibacain 7 kali. Kita jangan 7 kali, 100 kali dibacain. Nggak mau buku kita kagak bakalan nyangkut. Jangan ada bakalan nyangkut. Kita berpikir bijaksana yuk. Tuh, jangan mikir picik. Astagfirullahaladzim. Ya. Kan nggak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis suruh ikuti ulama. Kata siapa? Lu ngajinya di mana? Kalau dibilang nggak ada, kita bilang perintahnya suruh ikuti ulama. Monggo dibuka surat Al-Haji. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa liya'lamal ladzina utul kitaba annahul haqqu min rabbihim fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wa liya'lamal ladzina utul ilma, dan ketahuilah orang-orang yang mempunyai ilmu siapa? Ulama. Al-haqqu min rabbihim, itu yang hak dari Tuhan kita. Maka fayu'minu bihi, kita disuruh mengimani mereka. Fatukhbita lahum qulubuhum, kita suruh tunduk kepada mereka. Maka kita disuruh mengikuti ulama. Kalau nggak ada ulama, kita kagak kenal ilmu tajwid. Kalau nggak ada ulama, kita nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Sekarang ini katanya gelarnya banyak, pinter-pinter, tapi apa? Lemot, Pak. Iya, termasuk saya lemot. Saya kalau dibacain sama guru saya, jangan 7 kali, 70 kali saya belum hafal. Kenapa? Lemot, Pak. Orang-orang Mekah punya gelar buta huruf, tapi apa? Cerdas. Kita sudah jauh menurun. Maka ulama berbagai macam cara supaya apa? Umat Islam bisa membaca
Al-Quran lalu kita katakan bid'ah itu begitu. Ya monggo silakan dipilih. Monggo. Itulah yang kadang-kadang kita licik berpikirnya, enggak berpikir bijak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ilmu nahwu, belum lagi ilmu tasawuf. Ya, ilmu hadis saja, ilmu hadis lahir di awal abad kedua. Seorang ulama namanya Syekh Syihabuddin Romaghul Muzi pada tahun 220 Hijriah beliau menyusun ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Kalau ada orang ngaku pinter hadisnya belum pernah belajar mustalahul hadis, bohong. Ilmu untuk mengetahui hadis ini sahih, dhaif, maudhu, dan yang lainnya itu namanya mustalahul hadis. Kita hadis cuma tahu 3, sahih, dhaif, maudhu. Betul itu? Udah ada 14 tingkatan hadis, Pak. Tingkatan sahih aja ada 4. Mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Ya hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad. Itu aja kita kagak paham. Ngaku ahli hadis. Ya Allah. Kita belum pernah dengar yang namanya hadis Israiliyah. Pernah dengar? Wah, banyak kita betul-betul nasihin. Hadis-hadis Israiliyah. Kita nggak tahu, cuma tahu ya dohib, maudhu, dohib, apa, sahih, dohib, maudhu. Nah, masih jauh, Pak. Ada 14 tingkatan hadis dari mulai hadis qudsi sampai yang terakhir hadis maudhu. Ada mauquf, ada marfu, ada hasanun sahih, ada hadis mursal. Wah. Kalau ada orang baru tahu 3 hadis masih jauh, ngaji lagi. Maka di pagi hari yang mulia ini, mari kita paham bareng-bareng. Maka atas hal ini Rasulullah bersabda, kullu ma ra'ahul muslimuna husnan fa huwa indallahi husnun. Segala sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam maka menurut Allah pun baik. Tahlilan. Dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, di kita di Pulau Jawa ini masih ada agama Hindu Buddha. Sebelum Hindu Buddha ada agama namanya Kapitayan. Makanya kalau kita berpikir, kok kenapa Islam datangnya belakangan bisa menjadi mayoritas? Karena sebelum Hindu Buddha, apalagi Tripitaka apa Nasrani kemarin, ada agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu asas dasarnya Sang Hyang Widi, Sing Tan Teno, Inoyo Opo, Yen Ana malah dulu. Ada orang Jawa sini. Paham gak tadi? Hah? Tuh, ya. Monggo baca di dalam kitab namanya Al-Asror. Di kita ini dikenal dengan namanya kitab ramalan Juyubuyu. Ada orang ngomong, Pak, kitab ramalan Juyubuyu itu dari Hindu Buddha, geblek orang. Iya. Kalau ada orang ngomong begitu geblek, kalian tahu sejarah. Iya, monggo silakan buka sejarah. Dulu di Indonesia ada seorang ulama dari Persia, kalau sekarang itu Uni Emirat. Datang ke Indonesia namanya Syekh Samsuddin Al-Wasil. Beliau membawa kitab namanya Al-Asror tentang rahasia-rahasia alam. Mengislamkan seorang raja namanya Raja Sri Edi Jayabaya. Beliau belajar sama Syekh Samsuddin Al-Wasil sehingga kitab itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Dikenal dengan ramalan Joyo-Boyo. Karena memang isinya tentang ramalan-ramalan. Jadi itu aslinya kitab karangan Syekh Samsuddin Al-Wasil. Kalau pengen tahu kitab ini di rumah ada, saya cari dulu, nggak tahu sebelah mana kan? Iya, itu Al-Asror isinya tentang ramalan. Sekarang kata ramalan dari Hindu Buddha belum kagak tahu sejarah. Sebelum Wali Songo itu ada Syekh Abdul Ghafur An-Naisaburi. Wow. Dulu di Jawa ini terkenal banyak jinnya, Pak. Bahkan ulama dari Persia 15 orang, sisa 3 yang lain pada mati. Dulu, iya. Bersama Syekh Samsuddin Al-Wasil dikerangkengin, dibuang ke laut selatan. Kecuali Sang Hyang Semar sama Sang Hyang Togog. Dia nggak mau diikat tapi nggak mau mengganggu Islam. Itu sejarah. Ya banyak itu masih gitu aja. Ya banyak itu. Kembali ucapan seorang dukun. Wala biqauli sahir, bukan ucapan seorang penyihir. 3 orang. Wa ma'allam nau syi'ra, kami tidak mengajarkan sihir.
kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. 3 orang yang dikenal. Di Thaif ada seorang penyair ulung namanya Ka'ab. Bapaknya juga penyair Zuhair. Kakeknya juga seorang penyair namanya Abi Salamah. Ketika Rasul dakwah di Thaif, Rasul ditimpukin sebulan nggak ada yang beriman di Thaif. Singkat cerita Rasul pulang. Pulang nggak bisa masuk kota Mekah. Keluarga Bani Hashim lagi di Bantu. Beliau tinggal di Sif'an, sebuah kebun kurma selatan kota Mekah, kurang lebih 25-30 kilo dari kota Mekah. Kalau karena dari Takim itu sekitar 20 kiloan. Itu jarak Sif'an itu sebuah lembah kebun kurma. Beliau tinggal di situ sampai istrinya Khadijah meninggal dunia dan pamannya Abi Thalib meninggal dunia di situ. Setelah itu Rasulullah Mi'raj. Pulang Mi'raj 6 bulan Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini orang Thaif masih ngatain Rasulullah terus. Rasulullah majah Pak Muhammad Majnun ada juga. Singkat cerita sahabat dipimpin oleh Amr bin As 9 orang berangkat. Salah satunya Amr bin As dan Abdul Qadir buat support berangkat. Atau izin kepada Rasul, ya Rasul, saya izin, saya akan bunuh Ka'ab bin Juhair bin Abi Salamah. Biasanya Rasul kalau izin, Rasul izin, mau silakan. Berangkat, jagoan semua menuju Thaif. Ini Ka'ab benar. Kalau menjadi DPO-nya sahabat-sahabat Ros yang berangkat jagoan semua lagi. Umar kerja ketakutan lah. Hari dari Thaif dia jualan lari menuju ke Madinah 480 kilo. Thaif itu adanya selatan kota Mekah 80 kilo. 20 kilo lagi ke selatan baru Najran, baru masuk Yaman Selatan. Saya pernah ziarah situ. Berangkat menuju ke Madinah. Simpangan jalan sama sahabat Rasulullah. Sahabat menuju Thaif, beliau menuju ke Madinah. Sampai ke Madinah, nemuin sahabat kecilnya Sayyidina Abu Bakar. Tolong anterin saya ketemu Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya nggak berani. Kalau sudah akan benar kamu sampai. Kata Sayyidina Abu Bakar, akhirnya terpaksa karena udah ketakutan bakal dibunuh sama sahabat-sahabat Rasulullah. Ngadep ke depan Rasulullah. Kelas sholat subuh Rasulullah. Abi Juhair nemuin Rasulullah, dengkulnya duduk bareng ada kayak awal ditempelin Pak, berdepan. Ya Muhammad, apakah benar engkau mengizinkan sahabat-sahabatmu untuk membunuh Ka'ab bin Juhair bin Abi Salamah? Rasul menjawab, iya. Seandainya Ka'ab datang menemuimu dan minta maaf kepadamu, apakah engkau maafkan? Iya, saya maafkan. Seandainya Ka'ab datang menemui dan beriman kepadamu, apakah engkau terima imannya? Ya, saya terima, kata Rasulullah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, mobilku saya terima. Setelah diterima, itu imannya Ka'ab bin Juhair karena beliau seorang penyair mengeluarkan syairnya. Inna Rasulullah la sayfun yustadau bihi muhannatun min suyufillahi maslulu yusbatin min Quraisyin qala wa ikus. Lebih dari 100 bait syairnya tertuang di dalam kitab At-Tarikhul Umami wal Muluk jilid yang ke-6. Walhasil Rasul dipuji-puji dengan syairnya oleh Ka'ab bin Juhair bin Abi Salamah setinggi langit. Rasul nggak ngomong dia muji-muji saya sesat, nggak ngomong begitu. Tapi Rasul karena waktu itu lagi musim dingin memberikan hadiah kepada Ka'ab bin Juhair bin Abi Salamah selimut bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu di dalam bahasa Arab namanya burdah. Kalau selimut polos namanya buton. Muttaqiina ala furushin baqailuha min istabraq, surat Ar-Rahman. Kalau selimut bergaris-garis namanya burdah. Saya muji-muji Pak Haji Subandi. Pas habis muji-muji Pak Haji Subandi bagi duit. Berarti benci apa senang? Benci apa senang? Berarti Rasulullah ridho dipuji-puji. Ridhonya Rasulullah berarti apa? Sunnah. Jadi kalau ada orang ngomong Rasul tidak pernah nyuruh, benar di rumah ada. Tapi ketika dipuji-puji Rasulullah itu senang memberikan hadiah selimut bergaris-garis. Selimut bergaris-garis yang dihadiahkan Rasulullah kepada Ka'ab bin Juhair bin Abi Salamah sampai detik ini masih tersimpan di rapi di Museum Tengkapi Istanbul. Itu jalan-jalan ke sana nengok. Makanya apa? Gara-gara itu
setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasul dinamai qasidatul burdah. Sejarahnya dari situ. Di Indonesia dikenal apa qasidatul burdah yang diubah oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri yang orang Tunis yang wafat di Mesir, makamnya di Iskandaria, selatan kota Mesir 60 km. Kalau malam Jumat di sana Pak, ada masjid Syekh Busiri, itu baca qasidatul burdah muter-muter. Amin tadzakuri kironim bini salami majas tadam anjam. 160 bait, sejarahnya hebat itu qasidah. Sehingga ulama-ulama kita kalau lagi dalam kesulitan, monggo silahkan baca qasidatul burdah, insyaallah Allah memberkati. Iya, monggo silahkan qasidatul burdah. Ada sekarang banyak di download di mana, udah HP gampang kan karena jangan canggih sekarang tuh. Qasidatul burdah beliau sejarahnya Yusuf qasidatul burdah lagi lumpuh 1 bulan. Didatangi Rasul. Apa kata Syekh Busiri? Ya Rasul, saya izin pengen bikin qasidah. Monggo kata Rasulullah. Rasulullah pergi, dapat 1 minggu, minggu lagi didatangi lagi. Saya sudah menyusun 158 bait. Kata Rasulullah, itu kau bacain. Setelah dibacain dari amin tadzakuri terus sampai ya qomal 55 alu itu sampai itu wadil dan utara 45 dia 160 bait berjumlah ditambah pujian dan selawat. Rasulullah mengusap kepala sampai kakinya Syekh Busiri. Begitu Rasulullah pamit pergi, Syekh Busiri sembuh dari setruknya lumpuhnya. Maka orang yang sedang dalam kesulitan bacain qasidatul burdah Syekh Busiri, insyaallah Allah mudah. Itu sejarah ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasul tidak pernah dimuji, betul juga makanya ketika dimuji-muji Rasulullah gitu. Terus kenapa kok kita selalu ngadain maulid? Ada yang ngomong begitu. Ngapain? Ada yang ngomong begitu. Sejarah ketika Rasulullah lahir, Abi Lahab, tahu Abi Lahab? Satu-satunya orang yang masih hidup dicap ahli neraka itu namanya Abi Lahab. Melihat kamarnya Siti Aminah terang benderang, kaget. Dia menyuruh budaknya Suhaibatul Aslamiyah, "Wah Suhaibat, coba tengok itu kamarnya Aminah, ada apa terang benderang?" Dalam sejarah, dalam satu kitab Rawi, Qoyati, itu terang benderangnya kamarnya Siti Aminah sampai ke Syam. Syam itu Syria kalau sekarang, lebih dari 1000 km. Coba bikin, jangan ngomong bagaimana ada orang yang bilang. Ya akhirnya, ulang terus Suhaibah lakukan ya Sayyid Abi Lahab. Aminah binti Wahab melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Bagian bulan purnama dalam kondisi bulan. Detik itu juga Abi Lahab membebaskan budaknya Suhaibatul Aslamiyah merdeka sampean, bukan jadi budak lagi. Mahal kok dibudak zaman itu. Terakhir tadi perbudakan tahun 80-an harganya 25 juta. Itu mudah. Dibebasin, merdeka kau Suhaibah. Gara-gara membebaskan budaknya karena gembira atas kelahiran Rasulullah, Abi Lahab setiap hari Senin diangkat dari neraka Jahim, dispensasi diskon 1 hari siksanya. Gara-gara apa? Gembira kelahiran Rasul. Idza kana kafiran ja'adamu bidabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisuri bi ahmada. Orang yang kafir saja yang sudah dicap dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab watab masuk neraka Jahim. Ata annahu fi kulli yaumil isnaini dahiman. Setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, diringankan siksaannya lisuri bi ahmada, karena gembira atas kelahiran Rasul. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masurun wa mata muwahhida
bagaimana kita yang seumur hidupnya selalu memuji-muji Rasulullah, mengadakan gembira atas kelahiran Rasulullah, dan mati dalam membawa tahu pasti dapat syafaat. Yang kafir tidak dapat syafaat, apalagi kita yang beriman. Hanya orang Yahudi yang benci terhadap Maulid. Kenapa? Orang Yahudi meyakini gara-gara Maulid orang-orang Islam pada masuk surga. Kata orang Yahudi, bagaimana caranya supaya dia jangan masuk surga dan menjadi buah neraka? Benciin Maulid. Sejarah ini, bukan kata ini bukan ya. Ini sejarah. Kata orang Yahudi, gua bakal masuk neraka, dia tahu bakal masuk neraka. Makanya apa? Nyari teman. Dia beriman Muhammad tuh. Iya, bagaimana caranya supaya benci? Tuh, supaya membuat nemenin dia di neraka. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran-gambaran tentang bid'ah dan kenapa kita harus berpikir bijak. Kenapa? Kalau nggak berpikir bijak kita goblok semua, tidak bisa baca Quran. Kalau kita ngikutin Rasulullah kita tidak bisa baca Quran. Kenapa? Rasulullah dibaca 7 kali, sahabat hafal, dan kita 70 kali aja nggak hafal. Jadi kita harus berpikir. Moga sebelum itu dengan doa, silakan ada pertanyaan. Ayo. Tadi saya ngomong kullu ma doa bil muslimuna husnan, kalau di dalam kitab Sunan Ibnu Majah hadis itu, segala sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam maka itu baik. Tolak ukurnya begitu. Jadi kalau menurut umat Islam baik, maka itu baik buat kita. Jangan ngomongin diri dan setelah sholat, Pak. Kalau diri dan setelah sholat itu ada hadisnya. Itu orang-orang yang agak-agak belajar ilmu di dalam kitab Sahih Muslim, dikira setelah sholat, bab dzikir pada sholat halaman 235 sampai 241 sampai sifat dzikirnya ada di situ. Atau ada orang lagi yang gak demen sama kunut, ya, atau yang kunut gak ada darinya. Mau baca kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim itu saya biasanya di minggu kemarin saya di on air tapi dari streaming di via channel YouTube. Saya kajian subuh di Masjid Al Fitrah, perumahan Bojong Menteng Indah, Kelurahan Rawan Lubu. Nah, Cipendawa masuk kiri, nanti mentok belok kanan sedikit ada perumahan Bojong Menteng itu. Kitab Sahih Muslim itu ada tentang kunut halaman 271. Bab tentang kunut. Ada Rasulullah setiap sholat subuh di rakaat kedua baca Fatihah wal qiraah, kemudian ruku dan wa yarfa'u wa qawli sami Allahu liman hamidah. Rasulullah baca doa kunut. Hadis Sahih Muslim, kitabnya Sahih Muslim. Kalau yang begitu Sahih Muslim sudah pasti sahih. Ya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi yang menurut orang Islam baik, bukan menurut saya bukan, atau bukan menurut pasangan bukan. Menurut orang Islam ini pada umumnya baik, maka itu baik menurut Allah. Jelas? Ya, masih ada? Silakan. Makasih Bos. Jawabnya. Yang lain sekarang. Ya, mau di belakang. Islam itu memang dibutuhkan. Setiap tahun pasti berubah, dibutuhkan. Dan orang yang menggunakan bid'ah pasti sesat dan pasti masuk neraka. Yang dimaksud bid'ah di situ apa? Yang dipandang umat Islam tidak baik, itu namanya bid'ah. Bukan yang tidak di zaman Rasul, bukan. Ya, bukan yang di zaman era Wali Songo, bukan. Nah, tapi kita bareng-bareng begitu. Perubahan itu wajib. Setiap umat Islam setiap tahun wajib merubah diri. Tapi jangan ngomong itu sekarang. Gak ada urusan saya itu, gak ada. Iya, itu apa gerakan perubahan, gak ada urusan itu, gak ada. Awas, Anda salah paham dari situ. Ya, wajib perubahan, gak ada urusan itu, gak ada. Ya, awas. Ini Islam, perubahan wajib. Rasul menyuruh. Makanya apa? Ada 3 kelompok umat Islam. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka orang yang tersesat. 3 orang. Artinya apa? Rasul menyuruh kita apa? Selalu berubah. Besok harus lebih baik. Jelas? Ya, masih ada. Monggo silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Kiai, Iya. bicara tentang bidah dari apa yang telah dipaparkan oleh Kiai tadi, Iya. bisa tarik kesimpulan bahwa bidah itu sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang pengumpulan mushaf Al-Quran dan diantaranya juga tentang sholat tarawih berjamaah. Tapi pada saat itu bidah sudah viral, bayi. Gimana? Bidah sudah diviralkan, jadi nggak ramai gitu. Saya mau tanya, sejak kapan bidah itu diviralkan jadi ramai gitu, kayak sejak zaman siapa? Ini Yang ada dua kayak ya, satu lagi. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Habib Jamil Smith yang alhamdulillah kita baca di masjid ini setiap malam Sabtu, alhamdulillah menangkap. Itu kalau kita buka, isinya di dalam banyak menceritakan tentang wiridan-wiridan atau amalan-amalan yang dilakukan oleh para salafun saleh kita. Iya. Di satu sisi amalan-amalan salafun saleh itu baik, bagus karena isinya tentang wiridan Al-Quran, wiridan kalimat-kalimat thayyibah pakai. Iya. Tapi satu sisi itu bidah semua, nggak ada di zaman Nabi. Iya. Bagaimana menurut pandangan Kiai tentang hal ini? Demikian, terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis Inna syarrul umuri muhdatsatuha. Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah baru menerima perintah sholat tarawih puasa Ramadan tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah sudah di Madinatul Munawwarah. Hadis ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Artinya memang banyak orang berpikiran bid'ah itu ramai di zaman era sahabat karena Umar bin Khattab melaksanakan tarawih 20 rakaat katanya. Sehingga banyak orang yang berpikiran kalau Rasul belum pernah tarawih 20 rakaat. Ya, itu enggak lain tadi yang ngomong gitu. Kenapa saya bilang begitu? Dalam sejarah, makanya kalau di dalam Sahih Muslim ada bab sholatul lail wa huwa tarawih, bab sholatul lail wa huwa tahajud. Rasulullah di dalam sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan puasa ataupun di selain bulan puasa. Punya hadisnya begitu. Artinya apa? Sholat malam itu sholat apa? Bukan tarawih. Kenapa? Tarawih tidak ada di selain bulan Ramadan. Jelas. Jadi kalau ada orang ngomong Rasulullah sholat malam selalu 11 rakaat, baik di bulan puasa atau di selain bulan, hadis ini tentang tahajud. Yang ada sholat malam di selain puasa cuma tahajud. Dan yang kedua, tadi saya sampaikan, banyak ulama-ulama salafus soleh yang mengajarkan wiridan. Monggo silakan. Satu contoh wiridan di dalam kitab Fathul Muluk. Monggo kalau mau diamalin monggo silakan. Ada manfaatnya itu lumayan, Ya kalau kita mau hajatan Pak, buat ngambil batu 7 biji batu. Lalu batu itu dibacain satu ayat 41 surat Fatir. Innallaha yumsikus samawati wal ardi an tazula wa la inzala in amsaka wa min ba'di innahu kana haliman ghafura 7 kali. Setelah dibaca itu batu 7 kali didoain. Allahumma inni qabantu qabdatan min turabik li'ati sama anzal tau min sahabi dihurmati manzal ilaika min kitabi. Lalu batu itu taruh di tempat yang enggak kena hujan. Insyaallah enggak bakalan hujan bacaan. Ya. Monggo silakan amali. Di dalam kitab Fathul Muluk halaman 77. Itu wiridan salafus saleh. Jadi kemarin gara-gara Mandalika itu syirik dan jangan begitu, jangan. Nanya dulu sama pelakunya, bagaimana caranya bisa begitu? Jangan bilang kalau hujan syirik, jangan. Ketahuan begitu
hukuman BPD pitching. Lama kita kagak bisa ngakain aja orang sini. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Dibacain ayat Al-Quran. Setelah dibacain ayat Al-Quran, saya minta Allahumma inni qabattu, ya Allah aku ambil qabdatan min turabik, segenggam dari batumu, dari debumu. Tujuannya apa? Lihat bisa anzal tahu min sahabik. Tujuannya untuk nahan apa-apa yang engkau akan turunkan dari awan, bukannya hujan. Kenapa? Ini saya tahan supaya jangan hujan. Dihormati ma anzalta ilaika min kitab, karena menghormati apa-apa yang kau turunkan dari kitabku Al-Qur'an. Mana siriknya itu? Nahan hujan karena menghormati ayat-ayat Al-Qur'an. Gimana siriknya saya tanya? Oh ya nggak ada yang sini, kalau ada tahu bilang aja saya nggak tahu. Kalau bisa, udah selesai. Dia bilang sirik, bisa dari sirik dari mana? Semua wiridan-wiridan yang salafun saleh ajarkan kepada kita, selagi itu baik menurut kita, silakan amalkan. Bukan bid'ah. Tadi saya bilang, kullu ma ra'ahul muslimuna husnan fa huwa indallahi husn. Segala sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam maka menurut Allah pun baik. Jelas saja. Baik, makasih Kiai. Pokoknya sekarang yang saya tanyakan di nomor 1 itu Kiai, sejak tahun berapa bidah itu diramaikan kembali gitu Kiai? baru kemarin Pak, tahun 1959 itu ramai bid'ah ketika lahirnya takfiri. Ini bicara politik sedikit ya. Tahun 1916 ulama Indonesia Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon. Jargonnya apa? Kata beliau ngomong di dalam fatwanya, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu bukan hadis, bukan itu. Awas tuh. Iya. Sampai beliau mengeluarkan fatwanya man wata li ahli watonihi syahidun. Itu bukan hadis, bukan. Barang siapa yang meninggal membela negaranya syahid. Itu bukan. Itu beliau jargon untuk menggerakkan para pemuda-pemuda supaya bergerak maju. Kenapa? Menurut pandangan beliau ketika itu dunia termasuk Indonesia lagi dipimpin seorang khalifah, khilafah Utsmani Ottoman di Turki. Menurut beliau nih khilafah Ottoman itu rajulun mali, laki yang sakit sebenarnya bakal lumpuh. Benar. 8 tahun kemudian tahun 1924 runtuh khilafah Ottoman. Tahun 1925 ulama-ulama dari muslim dari berbagai kumpul di di Tunis membahas untuk membentuk khilafah baru, buntu semua. Selesai bubar itu khilafah. Nggak usah banyak-banyak sih kan ya, bubar itu khilafah. Akhirnya setelah ramai begitu, tahun 1930 lahir partai politik pertama di Jazirah Arab, namanya Partai Ba'ath. Partai Ba'ath ini dipimpin oleh menantunya Golda Meir, Perdana Menteri Israel ketika itu. Akhirnya pemuda-pemuda muslim banyak bergerak untuk berjuang memajukan negara-negaranya. Gara-gara fatwanya Syekh Hasyim Asy'ari hubbul waton minal iman. Terus baru tahun 31-an lahir partai Islam pertama di Mesir, namanya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin dipimpin oleh Hasan Banna. Tahun 35 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Kata Hasan Banna, sampean bukan bunuh Perdana Menteri tapi bunuh saya. Nangis Hasan Banna, ketuanya Ikhwanul Muslimin. Tahun 42 Hasan Banna dibunuh. Gantinya siapa? Sayyid Qutb ini bukan ulama. Beliau adalah wartawan Mesir, wartawan sinau Mesir. Beliau menyusun buku, namanya kitabnya Ma'alim fit Thariq. Tahun 59 pecah. Lahirlah yang namanya Hizbut Tahrir. Dulu namanya Hizbut Tahrir Palestina. Dilahirkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani tahun 59. Gara-gara itu
lahir yang namanya takfiri, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Baru kemarin kurang lagi bid'ah. Jelas ya? Kalau ceritain panjang, cuma sejam ini, singkat-singkat aja gitu. Ya, monggo yang lain silakan. Ayo. Ya, monggo. Silakan Ustaz Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita harus berpikir bijak, kita harus bijaksana. Poinnya, bid'ah itu yang menurut orang Islam tidak baik, itu namanya bid'ah. Yang menurut orang Islam itu baik, itu bukan bid'ah, tapi sunnah. Banyak wiridan. Kalau wiridan Nabi Sallallahu bukan masalah itu, karena hadisnya ada, cuman kita dia belum pernah baca, ngajinya belum kelar. Ya. Jadi kalau pengen ngaji, buka sendiri, zikir setelah sholat, halaman 235 sampai 241 Sahih Muslim. Tuh ada tuh, sampai sifat zikirnya astagfirullahaladzim ada di situ, sampai ditutup dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya liman ata wa radda lima qadaita wa yanfud darajati bikal jaddu subhanallah. Ada tuh subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 30. Ada hadis yang kedua disuruh di apa Allah akbarnya 34 supaya genap 100. Tapi yang ada beberapa hadis semuanya 33 semua. Ada satu hadis yang disuruh Allah akbarnya 34 supaya genap 100. Ada di Sahih Muslim, mau buka sendiri halaman 235 sampai halaman 241. Itu kesimpulannya, kita ketika berbicara bid'ah harus berpikir bijak. Kita jangan berpikir fisik. Ketika kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Kenapa? Kalau ada orang hadis, hadisnya nggak cocok sama saya, gue doif hadisnya. Kan begitu ya? Ada yang gitu tuh, iya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Barang siapa yang membohongiku, kata Rasulullah, hadis sahih bilang doif, namanya membohongiku, maka diancam neraka. Makanya tadi didoain doa kunut, saya tadi kebiasaan itu, mohon maaf kalau saya panjang dikit, itu doa kunut yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apa? Allahumma la'anil ghafaratal ladzina yasudduna sabilik. Ya Allah, laknati orang-orang kafir yasudduna sabilik, yang menghalangi jalanmu, wa yukadzibuna rusulaka, dan orang-orang yang membohongi rasul-rasul mutusan-mutusan kerjanya. Ya udah tahu apa hadisnya saya apa kaget bilang doif aja, mau usaha-usaha kerjanya itu yang diusulkan. Wa yuqatiluna awliya, dan yang menganggap mati para wali. Jadi kalau ada orang Islam, apa nggak ada wali mati dah. Dan itu udah dilaknati sama Umar bin Khattab. Wa yuqatiluna awliya. Ya, itu doa kunut yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika selesai perang Uhud. Dan itu pernah dibaca oleh Rasulullah. Jadi baca hadisnya di dalam kitab Sahih Muslim halaman 71. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa berpikir bijak dan menyikapi hal-hal yang sering terjadi di antara kita, agar kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, serta famili kita yang di pagi hari ini dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, kita semua diberikan kesehatan panjang umur, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajat-hajatnya, dilancarkan dalam segala usahanya, anak-anak kita dan soleh dan soleh yang berbakti pada keluarganya. Al-Fatihah. Iya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa shifaan kulli da'. Allahumma ftah lana abwaaba al-khayri bi hikmatika wa syukrika wa zidna rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wafiqna li ikhlasin niyyah bi qawlin wa fi'lin wa ikhtimanna bi imanin. Rabbana wafiqna li ikhlasin niyyah bi qawlin wa fi'lin wa ikhtimanna bi imanin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa rabbana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.